kami telah mendapatkan surat kuasa dari Bu Dr. Silvi pada tanggal 18 Juli 2025 terkait adanya pelaporan di Polres Sukabumi Kota, Polda Jawa Barat, di mana Bu Dokter telah melakukan pelaporan atas adanya dugaan penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372, 378 KUHP. Dan dilaporin ada berapa orang tuh Bang? Kalau yang di Polres sebagai pelapor kita laporkan 1 orang. Kalau misalkan ada pengembangan mungkin nanti disampaikan kembali. Kronologi penggelapannya seperti apa? Iya, bisa ceritain dulu masih mungkin kronologisnya seperti apa sehingga Dokter Silvi ini mendapatkan kerugian yang cukup fantastis ya. Dokter Silvi mungkin boleh jelasin diri nggak sih dok terkait ini masalahnya? Kronologi awalnya gimana gitu biar jelas gitu pas itu. Baik, jadi di sini kronologi ini udah dijelasin gimana? Baik, di sini kronologi awalnya itu saya mendapatkan ada sebuah perjanjian kerjasama. Kerjasama ini di tanggal 12 Maret 2025 yang mana saya dikenalkan oleh salah satu orang bernama O. Saya kenal sama beliau ini di bulan Februari sampai bulan Maret beliau intens menghubungi saya. Sampai 11 Maret dia bilang dia ada dana mau bekerja sama dengan kami. Tanggal 12 Maret dana itu digeser pada kami, dan tanggal 25 itu ada sejumlah uang yang ditransferkan kepada mereka, pihak mereka. Saya bilang pihak mereka karena ini ada beberapa orang ya. Dari tanggal 12 sebenarnya sudah ada transfer ke mereka juga. Dari tanggal 25 sudah ada transfer di tanggal 26-nya. Ya, di 25 minta uang, tanggal 26 ditransfer jumlah 100 juta. Di tanggal 10, 11, 12 itu ada transfer sebanyak 100, 100 dan 65 juta. Lalu ada lagi transfer sebanyak 300 juta, dan ada lagi transfer di 30 juta, 5 juta, 1,5 juta, 3 juta. Dengan total kerugian yang harus saya keluarkan kepada mereka itu adalah 720 juta plus 1 buah mobil kereta Hyundai tahun 2020. Itu kerjasamanya terkait apa? Pada saat itu kami bekerja sama tentang pengadaan salah satu listing tempat makan, yang mana tempat makan itu kita bekerja sama untuk pengadaan beberapa kontainer. Pada saat itu ditulisnya 4 kontainer. Setelah itu yang bersangkutan berjanji akan memberikan tambahan modal. Jadi 500 juta ini hanya sebagai awal. Besok atau lusanya akan ditambahkan beberapa modal, salah satunya dari inisial Jenderal IA. Kemudian ada juga dari adiknya dan lain-lain. Tapi sampai saat ini tidak ada. Dan yang bersangkutan juga telah masuk ke dalam RUPS perusahaan saya sebagai komisaris, yang mana dari mulai notarisnya sampai dengan perjanjian PKS-nya itu semuanya saya yang bayar ya. Dan beliau ini ada perjanjian bahwa akan memasukkan uang sebanyak 10 miliar kepada perusahaan saya, namun tidak ada sampai detik ini. Yang bikin dokter sendiri mau bekerjasama sama dia itu apa sih? Pada saat itu saya melihat yang bersangkutan ini proper, dan memang saya lihat mudah-mudahan kedepannya memang bagus seperti itu, karena memang saya lihat juga dari mulai penampilan dan bahasanya juga baik seperti itu. Berarti ini bukan individu ya dok? Apa maksudnya kelompok sindikat atau gimana sih mungkin? Itu yang lebih lanjut dijawabkan oleh pengacara saya. Jadi begini, secara singkat intinya bahwa awalnya Bu Dokter ini kenal ataupun dihubungi oleh seseorang, misalnya O, kemudian dia menawarkan untuk kawannya dapat bekerja sama kepada Bu Dokter terkait yang tadi food track itu. Tadi kerugian total berapa? Kalau kerugiannya kita sudah untuk untuk uang yang sudah kami serahkan kepada
timnya mereka itu ada bukti transfernya 320 juta lebih yang kami keluarkan, plus ada 50 juta juga masih kenalan dari mereka, ditambah dengan satu mobil Hyundai Creta Tucson tahun 2022. Dan untuk kerugian pribadi karena memang ada masalah ini dan diangkat ke media, itu ada beberapa investor dan memang ada beberapa perusahaan yang akhirnya harus kami selesaikan terlebih dahulu gitu, dengan capaian kerugian personal itu hampir 11,4 miliar. Oke, sampai pada akhirnya sebelum memasukkan laporan, satu, apakah sempat berjalan bisnisnya? Yang kedua, apakah sudah ada tabayun atau ada somasi atau apapun dari pihak mereka untuk duduk bareng? Gitu. Kenapa laporan ini mencuat? Karena sebelumnya itu memang ada beberapa yang menghubungi saya dan meminta sejumlah uang untuk agar tidak kasus ini naik ke media dan memang agar diam seperti itu. Namun posisi saya pada saat itu sedang tidak memegang uang dan saya mengatakan bahwa silahkan, saya ikhlas apapun itu saya sama Allah. Seperti itu. Akhirnya kasus ini mencuat ke media. Oh, berarti belum sempat berjalan ya? Untuk pengadaannya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan sangat lancar. Oke. Bang, tadi kan Bu Dokter bilang bahwa saya udah nggak ada uang, sempat minta uang, saya udah nggak ada uang, saya pasrah. Unsur pemerasan di sini ini yang dilaporkan, Bang. Kalau untuk pelaporannya terkait dengan penipuan dan penggelapan, kenapa kita ajukan pelaporan tersebut? Dikarenakan ada beberapa dana yang kita transfer itu tidak diakui. Tapi bukti-bukti semua punya ya? Ada lengkap. Apa aja bukti-buktinya kalau nggak tahu mungkin? Kalau barang bukti sih? Ya, kalau bisa dilihat ini kita sudah juga ada bukti-bukti transferan, ada beberapa bukti transfer, ada beberapa, itu bisa melihat. Penerimanya kan itu ya berarti ya dok? Dok, itu kan bukti sudah sangat jelas tuh, ada bukti transfer, ada rekeningnya juga, ada. Kenapa nggak diakui, alasannya apa? Karena yang bersangkutan mengatakan bahwa uang yang diambil oleh, misalkan gini, suami istri, apa yang disampaikan kepada suaminya itu berbeda dengan apa yang ke istrinya, berbeda dengan yang ke ABCD, seperti itu. Artinya yang menyerahkan suami terus istri yang ngambil begitu atau gimana? Jadi begini, ada transferan nih awalnya kan, Dari sebesar 500 dari inisial F kepada Bu Dokter untuk kegiatan food track. Nah, tapi sebelum kegiatan usaha tersebut berjalan, si F ini kemudian meminta kembali. CF-nya. Si F meminta untuk ditransfer sebesar 100 juta lebih. Tidak lama suaminya juga meminta untuk ditransfer untuk kegiatan dibilang untuk kegiatan dialah, kegiatan dia itu sebesar 100 juta juga. Artinya apa? Artinya dari dana yang 500 tersebut sudah tidak utuh untuk kegiatan usaha food track tersebut. Nah, berarti yang tidak diakui adalah karena diambil sama, bukan dia yang menyerahkan apa? Ya, karena dana itu diserahkan oleh si F, tapi diambil oleh suaminya. Si F tidak mengakui bahwa dana itu sudah ada pengambilan dari suami. Tapi secara hukum gimana tuh Bang, kalau misalkan seorang suami yang menyerahkan uang terus istri yang ngambil tapi diakui nggak sebenarnya secara hukum? Kalau kita menganggap gini ya, karena ini suami istri dan dari awal suami istri ini juga sudah bertemu dengan klien kami, maka kami menganggap mereka sudah mengetahui. Gitu. Artinya ada dugaan akal-akalan mereka berdua Bang, atau Iya, dugaan itu ada.